Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik dengan materi selanjutnya. Kita akan bahas mengenai anggota tata surya. Anggota tata surya sendiri terdapat 6. Yang pertama ada matahari, kemudian ada satelit, kemudian ada planet, asteroid, komet, dan meteorit. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Nah, matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Merupakan bola pijar yang menghasilkan cahaya sendiri. Matahari tersusun dari gas hidrogen dan helium. Berusia sekitar 5 miliar tahun. Masa matahari yaitu 1,99 kali 1030 kg atau 330.000 kali massa bumi. Gaya gravitasi matahari kira-kira 27 kali dari gravitasi bumi. Nah, jadi matahari ini termasuk dalam bintang ya, Dedek, karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Itu. Nah, selanjutnya bagian matahari, ada 4 bagian dari matahari itu. Yang pertama ada korona, merupakan lapisan terluar matahari. Nah, jadi pada gambar terlihat ya, Dedek, merupakan lapisan yang paling luar. Nah, memiliki suhu sekitar 1 juta derajat Celcius. Nah, ini luarnya saja sudah 1 juta derajat Celcius. Selanjutnya, lapisan kedua adalah kromosfer, di mana tempat terjadinya loncatan-loncatan gas panas ke arah luar yang kemudian masuk kembali ke matahari. Nah, ini lapisan kedua setelah korona itu adalah kromosfer. Nah, lapisan ini juga akan terlihat ketika gerhana matahari, memiliki suhu sekitar 20.000 derajat Celcius. Selanjutnya, lapisan ketiga adalah fotosfer, memancarkan cahaya yang paling kuat dibandingkan lapisan lainnya. Nah, ini fotosfer paling mudah kelihatan dari bumi, memiliki suhu sekitar 6.000 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya adalah lapisan keempat, inti matahari, bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari, memiliki suhu hingga 15 juta derajat Celcius. Bisa kalian bayangkan betapa panasnya ya. Nah, anggota tata surya yang lain adalah planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Planet bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan dan lintasannya masing-masing. Tata surya kita memiliki 8 planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berbeda dengan bintang, planet merupakan anggota tata surya yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Jadi harus dengan bantuan matahari atau bintang apabila ingin mendapat cahaya atau energi panas seperti itu. Nah, kita lanjut dari anggota dari planet tata surya itu ada 8. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, Pluto ini tidak termasuk ya, jadi para ilmuwan menganggap Pluto ini sudah dihilangkan dari jajaran planet di tata surya. Jadi tinggal 8. Nah, planet apabila kalian ingin menghafalkannya, bisa kalian lihat jembatan keledai di bawah ini, yaitu dengan menghafalkan Mama, Venus beli motor, Jupiter 1 untuk nenek. Nah, kalian bisa memfilosofikannya atau menganggapnya Mama itu M adalah planet Merkurius, kemudian ada Venus V sesuai urutan selanjutnya adalah planet Venus, kemudian ada beli, B-nya ini merupakan bumi, kemudian ada motor, M-nya merupakan Mars, kemudian ada Jupiter,
Jupiter, 1 merupakan planet Saturnus, kemudian ada untuk U-nya adalah Uranus, dan nenek N-nya adalah Neptunus. Nah, silahkan kalian cukup menghafalkan kalimat Mama Venus beli motor Jupiter, 1 untuk nenek. Nah, itu. Nah, dalam susunan planet di tata surya sendiri terdapat beberapa klasifikasi lagi. Yang pertama adalah planet dalam dan planet luar. Nah, klasifikasi ini dibedakan berdasarkan adanya asteroid yang berada di tengah-tengah Mars dan Jupiter. Sehingga pada sebelah kiri dari asteroid, planet sebelah kiri merupakan planet dalam yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya planet pada bagian kanan yang tergaris bawahi dari asteroid itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu. Jadi ada asteroid yang memisahkan antara Mars dan Jupiter. Nah, selanjutnya pengelompokan selanjutnya adalah planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Terdiri dari 2, yaitu planet inferior, planet yang posisi orbitnya berada di dalam orbit bumi. Kemudian ada planet superior, planet yang merupakan planet posisi orbitnya berada di luar bumi. Nah, jadi saya kembalikan, planet inferior itu berarti yang di sebelah kiri dari bumi. Ada Merkurius dan Venus. Sementara planet superior atau di luar orbit bumi adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan penyusunnya. Ada 2, yaitu ada planet terestrial. Planet ini disebut juga planet kebumian karena ukurannya yang kecil dan ciri-cirinya hampir seperti bumi, zat penyusunnya. Sementara planet selanjutnya adalah planet Jovian atau planet raksasa karena ukurannya yang besar dan zat penyusunnya biasanya berupa gas. Seperti itu. Nah, contohnya sendiri, pada gambar planet yang memiliki sifat kebumian itu adalah tentunya ada planet Bumi dan Mars. Maaf. Nah, di sini mungkin ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini termasuk dalam planet terestrial. Kemudian ada planet Jovian atau planet raksasa itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, yang mana ukurannya lebih besar dan kandungannya itu berupa gas. Oke, saya lanjut. Nah, setiap planet itu memiliki cirinya masing-masing. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari, berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu 430 derajat Celcius. Untuk bagian planet yang menghadap matahari minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Jadi yang lebih dekat dengan matahari itu suhunya lebih panas dan yang di belakang matahari itu suhunya lebih dingin. Planet selanjutnya adalah Venus. Nah, Venus biasa dikenal dengan bintang fajar atau bintang senja. Berwarna putih kekuningan, memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari, memiliki diameter 6052 km, berotasi melawan arah dengan rotasi planet yang lainnya. Nah, itu ciri dari Venus. Kemudian Bumi, planet kita, berwarna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari,
memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. Selanjutnya ada Mars. Mars sendiri sering disebut juga dengan planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna merah-merahan. Jarak antara Mars dan Matahari adalah 220 juta kilometer, memiliki diameter 6.779 km, memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada Jupiter atau Jupiter dalam penulisannya, merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Memiliki jarak sejauh 778,55 juta kilometer dengan Matahari. Diameternya adalah sekitar 14.890 km, merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya yaitu 67 satelit. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus merupakan planet berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan Matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer, berdiameter sebesar 100.463 km. Kemudian ada satelitnya sebanyak 56 buah. Selanjutnya ada Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin, yaitu sekitar 224 derajat Celcius, berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, berdiameter 50.724 km, memiliki satelit sebanyak 27 satelit. Selanjutnya ada Neptunus, merupakan planet yang berwarna biru, memiliki jarak sejauh 4,5 miliar kilometer dari Matahari, jadi merupakan yang terjauh berarti ya. Berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya ada Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah, itu merupakan ciri karakteristik dari setiap planet di tata surya. Selanjutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet. Meski tidak semua planet memiliki satelit, jarak rata-ratanya lebih besar dari kawasan Roche planet. Nah, jadi satelit yang dimaksud di sini satelit alami ya, jadi bukan satelit buatan seperti buatan manusia, itu bukan, tapi satelit alami. Nah, pada tabel ini merupakan satelit dari setiap planet di tata surya. Yang pertama Merkurius, itu tidak punya satelit. Kemudian Venus juga tidak punya satelit karena mungkin berdekatan dengan Matahari, kondisinya tidak memungkinkan. Baru Bumi memiliki satu buah satelit bernama Bulan. Kemudian ada Mars dengan jumlah satelitnya ada 2. Satelit terbesar adalah Deimos. Kemudian ada satelit terkecil adalah Phobos. Jupiter memiliki 64 satelit, paling banyak. Satelit terbesarnya adalah Ganymede. Satelit terkecil dalam angka ya, silakan kalian simak. Kemudian ada Saturnus, 62 satelit. Satelit terbesarnya adalah Titan. Satelit terkecil bernama S-2009 S1. Kemudian ada Uranus dengan 27 satelitnya. Satelit terbesarnya bernama Titania. Satelit terkecil bernama Cupid dan Trinculo. Neptunus 13 satelit. Satelit terbesar bernama Triton. Dan satelit terkecil bernama Samate. Oke, anggota tata surya yang lain adalah komet. Nah, komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi Matahari, bercahaya seperti bintang. Bagian tengahnya bercahaya terang dan berekor panjang yang menyerupai kabut. Ekor komet sangat panjang dan arahnya selalu menjauhi Matahari.
Waktu beredar komet berbeda-beda, ada yang tampak setiap 5 tahun sekali, ada yang juga setiap 76 tahun sekali. Contoh komet adalah komet Halley. Nah, kalau dari tampak bumi seperti bintang jatuh ya, jadi padahal itu bisa saja berupa komet. Nah, selanjutnya anggota tata surya yang lain adalah meteor. Meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer dan menyala karena gesekan dengan udara. Meteor yang mencapai permukaan bumi dalam keadaan utuh disebut meteorit. Nah, jadi kalau ketika sedang bergesekan dengan atmosfer itu masih disebut meteor. Apabila sudah ada di permukaan bumi atau permukaan planet dan masih utuh, itu namanya meteorit. Nah, selanjutnya adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil yang beredar mengelilingi bintang pada orbitnya masing-masing. Asteroid yang terbesar adalah Ceres. Sebagian besar atau 95% asteroid bergerombol di kawasan sabuk utama atau main belt yang berjarak 300 hingga 600 juta kilometer dari matahari. Sabuk asteroid terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, ini asteroid. Jadi berbeda dengan meteor, asteroid ini benda angkasa yang masih melayang di antara planet-planet. Nah, apabila mereka tertarik di sebuah planet, misalnya bumi, kemudian terkena gesekan atmosfernya, nah itu sudah disebut dengan meteor. Nah, apabila sudah nyampe di permukaan dari planet itu sendiri, namanya adalah meteorit. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk materi pada kelanjutan dari bab 2 ini. Silakan adik-adik bisa disimak. Terima kasih.